السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah masuk pada poin pembahasan hadis ke-51 dari kitab ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda tentang apa yang akan terjadi nantinya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, tepatnya di akhir zaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan ada para pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan mereka pribadi dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Dan juga kalian akan lihat umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari, artinya yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan keadilan. Kalian akan dapati penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan mereka pribadi dan juga melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Ya Rasulullah, apa yang Engkau perintahkan kami untuk melakukannya di saat kami mengalami hal demikian? Apa yang Engkau perintahkan? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum." Kalian tetap harus menunaikan kewajiban yang diwajibkan atas kalian dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya hadis ini menjelaskan dengan jelas bahwa tatkala kita melihat para penguasa, para pemimpin lebih mementingkan kepentingan mereka pribadi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita bersabar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita apa? Bersabar. Karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis yang mulia ini di dalam bab sabar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan lakukanlah perlawanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan lakukanlah pemberontakan, kecam mereka. Ya, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum.
tunaikan kewajiban kalian. Adapun hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka, mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Ini sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ini merupakan arahan dan bimbingan yang sangat luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tatkala kita melihat kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, maka Nabi SAW mengarahkan kita kepada sesuatu yang ini merupakan simbol daripada ketentraman satu daerah atau satu negara. Ya, karena jika seandainya sudah terjadi kerusuhan, sudah terjadi pemberontakan, perlawanan, ya permusuhan antara masyarakat dengan pemerintahnya, maka agama hancur, begitu juga dunia. Sebagaimana kita nukilkan kemarin perkataan para ulama, mereka tidak menegakkan agama, ya, dan juga tidak mendapatkan dunia. Artinya agama hancur, dunia juga hancur. Ya, karena Nabi SAW pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ini memerintahkan kepada kita, sekalipun para pemimpin itu adalah pemimpin yang sangat luar biasa kejahatan dan kezalimannya, tapi Nabi SAW tetap perintahkan kita untuk mendengar dan taat, tetap mendengar dan taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wa in daraba zahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati'. Ya, sekalipun pemimpin itu memukul punggungmu dan merampas hartamu, maka terkait dengan ketaatan tetaplah engkau mendengar dan tetap engkau taat. Jangan lakukan perlawanan. Ya, jangan lakukan perlawanan kepadanya. Sampai kapan? Sampai dia yang meninggal atau kita yang meninggal. Karena ini merupakan simbol daripada keamanan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang ditempuh oleh para salaf kita, sekalipun mungkin untuk menyabarkan diri dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini merupakan tantangan yang sangat berat, ya. Karena jiwa kita ini biasanya jiwa yang selalu mengikuti semangat tapi tidak mengikuti ilmu, ya, mengikuti semangat dan tidak mengikuti ilmu, sehingga kita kadang-kala hidup dengan perasaan, ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala beliau dizalimi dan kaum muslimin saat itu dizalimi, bahkan dipaksa untuk meyakini dan mengucapkan kata-kata kufur, yakni mengatakan Quran adalah makhluk, beliau dipenjara, beliau disiksa, tapi subhanallah beliau tetap memerintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat. Ya, sehingga beberapa orang datang kepada beliau dan menyampaikan bahwa mereka hendak melakukan perlawanan karena sudah terjadi fitnah, ya, sudah terjadi kerusakan, ya, di mana penguasa saat itu memaksakan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mau mengucapkan atau berkeyakinan dengan keyakinan tersebut dari para tokoh dan para ulamanya, maka ditangkap. Akan ada di antara mereka yang juga akhirnya meninggal di penjara, ya, meninggal di penjara. Maka akhirnya orang-orang datang kepada Imam Ahmad dan mereka meminta pendapat beliau untuk melakukan perlawanan. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala melarang mereka. Ya, melarang mereka. Jangan, kata Imam Ahmad. Ya, jangan. Karena sesungguhnya keadaan kita saat ini, ya, keadaan kita saat ini jauh lebih baik daripada fitnah apabila datang. Maka orang-orang mengatakan, bukankah ini sudah masa fitnah? Artinya pemerintah memaksakan kita meyakini pendapat yang tidak sesuai dengan syariat. Kita juga sudah berada dalam fitnah. Artinya mungkin bahasa kita sehari-hari ya sekalian basah. Ya sekalian apa? Basah. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sesungguhnya fitnah yang terjadi saat ini hanya fitnah yang terbatas. Fitnah yang terbatas. Artinya masalah yang terjadi adalah mungkin yang dipaksa adalah tokoh agama, yang dipaksa adalah alim ulamanya, dipenjarakan tatkala tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi ini hanya terbatas. Namun jika seandainya pedang sudah dicabut, ya, dihunuskan, artinya pemberontakan sudah terjadi, maka fitnahnya ini akan melanda siapapun. Fitnahnya akan melanda siapapun. Tidak ada yang terlepas dari fitnah itu. Ya, tidak ada yang terlepas dari fitnah itu. Jadi Imam Ahmad mengatakan
tetap bersabar dalam kondisi ini jauh lebih baik. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu katakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan antum bukan dalam sejarah pemberontakan kepada pemerintah. Ya. Dalam catatan sejarah hampir bisa dikatakan semuanya berakhir pada kehancuran. Berakhir kepada apa? Kehancuran. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi jika seandainya kita dapati para penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka dan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka Nabi SAW perintahkan kita tunaikan kewajiban kita. Maka kita katakan kemarin, apa kewajiban kita dalam ibadah kepada Allah? Tunaikan. Ya, apa kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah? Tunaikan dengan baik. Jadi setiap kita memperhatikan tugasnya masing-masing. Ya, setiap kita memperhatikan tugasnya masing-masing, kewajibannya masing-masing laksanakan. Adapun apabila hak kita ditahan, bersabar dan minta kepada siapa? Kepada Allah. Dan hak itu tidak akan hilang, tidak akan hilang. Mungkin hak itu tidak kita dapat di dunia, tapi pasti di akhirat kita akan mendapatkannya. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis ke-52. Ya, hadis ke-52. Juga senada dengan hadis 51 dari Abi Yahya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudzair. Dia seorang sahabat dari Ansar, ini tokoh terkemuka dari orang-orang Ansar, Usaid bin Hudzair. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama tasta'milu fulan. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menunjukku menjadi seorang pemimpin sebagaimana engkau telah menunjuk fulan sebagai seorang pemimpin? Ya, jadi lelaki ini datang kepada Nabi SAW minta jabatan kepada Nabi SAW. Meminta apa? Jabatan. Ala tasta'miluni kama ista'malta fulan. Ya, walaupun pada dasarnya meminta jabatan itu merupakan perkara yang hendaknya dihindari. Allahumma kecuali jika saatnya kita lihat bahwa kita merupakan orang yang menurut istiadat kita layak untuk memimpin itu. Ini tidak mengapa untuk memintanya. Ya, walaupun ini hendaknya dijauhi. Ya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidaklah seorang itu meminta suatu jabatan, ya, dalam artian sebenarnya dia tidak layak, tapi dia meminta jabatan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apabila dia memintanya dengan ketamakan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu dia. Tidak akan apa? Membantu dia. Akan tapi jika saat jabatan itu diberikan tanpa meminta sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan kepadanya. Ya, Allah akan memudahkan jalannya. Allah SWT akan berikan ia kemudahan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Maka pada dasarnya meminta jabatan ini merupakan perkara yang hendaknya dijauhi oleh seseorang. Allahumma kecuali kalau seandainya kondisinya memang tidak ada. Ya, tidak ada, dan kita lihat ada orang-orang yang mungkin tidak mampu menjalankan tugas itu. Menurut perkiraan kita mungkin yang mampu. Walaupun ini pada dasarnya jangan dilakukan, karena yang kita tahu yang melakukan ini dalam sejarah diantaranya adalah para nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan kepada raja, istamilni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Nabi Yusuf meminta jabatan kepada sang raja karena memang beliau tahu beliaulah yang mampu mengurusi itu. Ya, akan tapi kita siapa yang menjamin? Ya, kita nabi bukan, orang soleh juga belum tentu, ya kan? Ya, makanya tak usah meminta, akan tapi jika seandainya diberikan amanah itu, mintalah pertolongan kepada Allah agar kiranya kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan baik. Maka lelaki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasta'miluni kama ista'malta fulan.
Ya, dia meminta jabatan kepada Nabi dengan mengatakan, kenapa engkau tidak menunjukku sebagaimana engkau telah menunjuk si fulan? Faqala innakum satalqauna ba'di athara. Ini sabda Nabi khusus kepada orang Ansar. Ya, Nabi SAW katakan, sesungguhnya kalian akan mengalami setelahku athara. Ya, artinya para pemimpin yang mementingkan kepentingan mereka pribadi dan tidak memperhatikan kalian orang Ansar. Ya, karena Nabi SAW banyak berpesan dalam beberapa hadis, sesungguhnya manusia itu semakin hari semakin banyak kecuali orang-orang Ansar. Ya, orang Ansar semakin hari semakin sedikit. Makanya kalian akan mendapati dan mengalami hal-hal yang berat nanti setelah aku meninggal. Adanya orang-orang yang tidak memperhatikan hak kalian, yang mengesampingkan kalian. Ya, padahal dahulu orang-orang Ansar di kota Madinah di awal Islam merupakan orang-orang yang sangat diperhitungkan suaranya. Karena memang mereka adalah pribumi yang memiliki tanah di kota Madinah. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bermusyawarah di zaman beliau masih hidup, kalau orang-orang Muhajirin berpendapat, kasih usulan dan masukan, tapi orang Ansar masih diam, Nabi tidak puas. Beliau tetap ingin mendengar pendapat orang-orang Ansar. Coba antum lihat di perang Badar. Ya. Coba lihat di perang Badar. Ya, di perang Badar, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang pada awalnya hanya ingin menghadang kafilah dagang yang dijaga hanya oleh 40 orang saja. 40 orang saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu keluar dengan cepat. Dan kalau informasi kafilah ini sudah akan balik dari negeri Syam menuju kota Mekah, maka Nabi SAW tatkala mendengar informasi dari mata-mata beliau, Nabi SAW katakan, bersiaplah sekarang. Dan siapa yang sudah siap saat ini juga ikut. Yang tidak siap, tidak boleh ikut. Maka ada seorang mengatakan, ya Rasul, aku pulang dulu ke kampungku, aku persiapkan persenjataanku, tunggu aku. Nabi katakan tidak perlu. Yang siap berangkat saat ini juga, ayo berangkat. Maka yang siap berangkat itu hanya berapa? 300 belasan sahabat, hanya 313 atau 316 sahabat saja. Padahal jumlah sahabat banyak. Dengan peralatan yang sekedarnya, penunggang kuda hanya 2 orang. Ya, penunggang kuda hanya 2 orang. Sisanya sebagian naik unta, sebagian jalan kaki. Peralatan perang juga sekedarnya, karena yang mau dihadang itu hanya 40 orang saja. Qadarullah, kafilah ini berlalu, sudah lewat. Kemudian yang mereka hadapi adalah pasukan perang lengkap dengan persenjataannya berjumlah 1000 pasukan. Ya, pada awalnya 1300, kemudian 300-nya pulang, tinggal 1000. Ini akan dihadapi. Maka Nabi SAW kala itu bermusyawarah. Apa pilihannya? Apakah menghindar, balik ke kota Madinah, tak usah dilawani ini, tak usah dilawan 1000 pasukan yang tadinya niatnya hanya menghadang 40 orang, atau maju terus? Di sini Nabi musyawarah dengan para sahabat. Ya, bermusyawarah dengan para sahabat. Kita menghindar, ini mau tak mau kalau kita melanjutkan perjalanan akan ketemu ini dengan 1000 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Pasukan yang paling kuat di Jazirah Arab, yakni orang-orang Quraisy. Pasukan yang disegani oleh semua orang Arab. Ya. Karena cerita sudah banyak, apalagi tatkala orang Quraisy tidak mampu menghadang pasukan Abraha yang berjumlah 60.000 pasukan bergajah itu, Allah turun tangan. Allah kirim apa? Burung ababil. Maka Nabi bermusyawarah, ini kita tetap maju sehingga berhadapan dengan 1000 pasukan lengkap dengan persenjata, atau kita menghindar balik ke Madinah, balik kanan. Maka Nabi bermusyawarah, apa pendapat kalian, kata Nabi. Maka Abu Bakar ngomong, Umar ngomong, Abu Ubaidah ngomong, semua sahabat Muhajirin mengatakan maju, semuanya maju. Tapi orang-orang Ansar apa? Diam, belum ada komentar. Tatkala Abu Bakar ngomong, Nabi mengatakan, ayo mana pendapat kalian wahai manusia, kasih saya masukan. Umar maju ngomong, Nabi tetap mengatakan, ayo kasih masukan saya. Maju sahabat-sahabat Muhajirin, Nabi telah mengatakan, mana masukan kalian, ayo. Maksud Nabi orang Ansar, karena mereka punya suara kuat saat itu, diperhitungkan. Di saat perang Khandaq misalnya, perang Khandaq, tatkala Nabi SAW ingin berdamai ya dengan sebahagian suku Ghatfan. Waktu itu Nabi kita yang mulia SAW berpikir, ini pasukan sebanyak 10.000 ini kalau tidak disiasati ini bisa habis Madinah. Maka Nabi kala itu bernegosiasi dengan tokoh-tokoh Ghatfan.
Kala itu Nabi SAW menawarkan, sudahlah berpisah dari orang-orang Quraisy sehingga kami hanya berhadapan dengan pasukan Quraisy, sehingga berkurang pasukan Khandaq, ya pasukan Azab itu dari 10.000 mungkin bisa berkurang hanya tinggal 3.000 atau 4.000 pasukan. Kami, kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian mau berpisah dari pasukan Quraisy, kami hanya berhadapan dengan orang Quraisy, kalian tidak perlu ikut campur, maka saya akan negosiasikan dengan sahabat-sahabat saya per tahunnya sekian persen dari hasil pertanian kota Madinah akan kami berikan kepada kalian. Itu keinginan yang disampaikan oleh siapa? Nabi SAW. Ini keinginan, niat Nabi SAW. Tapi Nabi tidak putuskan ini kecuali Nabi SAW meminta pendapat orang-orang apa? Ansar. Nah ini orang Ansar. Namun Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa sepengin meninggalku nanti orang-orang akan semakin banyak, orang Ansar semakin sedikit. Maka kalian akan dapati nanti para penguasa-penguasa setelahku nanti akan melupakan kalian, akan melupakan kalian. Ya, ini kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Nabi pesankan kepada mereka, fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka tetaplah kalian bersabar, jangan melakukan perlawanan, jangan melakukan pemberontakan, jangan angkat senjata sampai kalian bertemu denganku di mana? Di telaga, kata Nabi SAW. Ini pesan Nabi kepada orang-orang Ansar. Ya, pesan Nabi kepada orang-orang Ansar. Sekali lagi ini juga pembahasannya bersabar atas kezaliman penguasa. Nabi tidak katakan ayo angkat senjata. Maka kemarin kita katakan sampai-sampai Nabi memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa ngerinya. Penguasa yang hatinya qulubus syayatin fi jusmanil ins, kata Nabi. Hati mereka hati-hati syaitan, tapi hati syaitan ini berada di jasad manusia. Berarti ini penguasa yang sudah sangat luar biasa jahatnya. Ya, hakikatnya syaitan. Ya, kalau sudah orang itu dikatakan syaitan, gimana menurut antum? Ya, syaitan itu sama sekali tidak ada kebaikan. Tidak ada sama sekali kebaikan padanya. Artinya jasadnya memang manusia, akan tapi hakikatnya dia adalah syaitan. Kala itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, bolehkah kami melawannya? Tidak, kata Nabi. Kata Nabi, tetap kalian harus mendengar dan harus taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Ya, ini kaum muslimin. Jadi Nabi berpesan kepada orang-orang Ansar, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Tetap bersabar kalian sekalipun dizalimi, ya sekalipun pemimpin itu mementingkan kepentingan pribadi mereka, tetap kalian bersabar sampai kalian bertemu denganku di mana? Di telaga. Jadi sabar terhadap kezaliman pemerintah. Kalau sebagian orang mengatakan ada batasnya, enggak ada. Kan ada sebagian mengatakan sabar itu ada batasnya. Batas sampai bertemu dengan Nabi di mana? Di telaga. Berarti sampai mati. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau mengatakan bahwa kesabaran atas kezaliman yang dilakukan pemerintah, salah satu di antara balasannya adalah bertemu dengan Nabi di mana? Di telaga. Ini salah satu di antara balasannya. Bertemu dengan Nabi SAW di telaga. Ya, di mana para ulama katakan ini salah satu di antara keyakinan diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam haud, telaga. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada beliau telaga. Di sana ada telaga Nabi, dan disebutkan oleh para ulama bahwa semua Nabi memiliki telaga yang dijadikan sebagai sarana untuk minum umatnya. Semua Nabi punya telaga. Jadi umatnya minum dari telaga itu di padang mahsyar. Antum bayangkan padang mahsyar di mana semua kita dibiarkan oleh Allah di tempat yang sangat luar biasa dan matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Tidak ada makanan, tidak ada apa? Minuman. Jadi kita sangat butuh dengan minum saat itu. Ya, ini belum surga. Ini masih di padang mahsyar. Dan belum ada perhitungan amal. Masih dibiarkan oleh Allah. Dalam kondisi yang sangat berat seperti itu, maka Allah SWT berikan kepada semua nabi telaga untuk minum umatnya. Dan telaga yang terbesar yang dimiliki oleh semua para nabi itu adalah telaga yang dimiliki oleh nabi kita yang mulia
Muhammad SAW. Nabi SAW katakan arduhu syahrun wa tuluhu syahrun. Ya, panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Ya, lebarnya juga perjalanan satu bulan. Naik unta. Itu naik unta dari ujung telaga ke ujungnya itu 1 bulan, baru sampai ujungnya. Berarti telaganya sangat apa? Sangat luas. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih bersih, lebih putih dari susu kata Nabi. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu kata Nabi. Ya, berarti jernihnya itu lebih jernih dari susu ya. Dalam artian putihnya luar biasa. Kita tak bayangkan bagaimana putihnya. Kemudian lebih manis dari madu. Rasanya manis, sangat luar biasa manisnya. Ya, aniyatuhu adadan nujum. Ya, cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya itu banyaknya sebanyak bintang yang bertaburan di atas langit. Jadi jangan takut nggak dapat apa? Nggak dapat gelas. Gelasnya banyak. Ya, gelasnya banyak. Ya, kemudian Nabi SAW sabdakan, ini yang sangat luar biasa, man syariba syurbatan lam yadma' ba'daha abada. Siapa yang meminum 1 teguk dari air ini, maka ia tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Berarti calon penduduk surga. Kalau bisa minum, pasti masuk surga. Ini telaga Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW sebutkan beberapa hal yang menjadikan seorang itu bisa minum dari telaga ini, dan yang mengambilnya adalah Nabi langsung memberikannya ke kita. Ini telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara penyebabnya adalah bersabar atas kezaliman apa? Pemerintah. Berat, ya berat. Hak kita dirampas. Ya, kita selalu dipaksa, ditekan, ya, membayar sesuatu yang bukan kewajiban kita. Ya, tetap sabar. Ya, nanti semoga kita bertemu dengan Nabi SAW di mana? Di telaga. Ya, ini salah satu di antara hal yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Man syariba minhu syarbatan wahidatan lam yadma' ba'daha abada. Siapa yang meminum 1 tegukan dari air telaga ini, maka dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa hadis sebagai tambahan faedah, telaga ini yang disebut dengan Al-Kautsar. Maka disebut inna a'tainakal kautsar. Sebagian para ulama mentafsirkan Al-Kautsar di sini adalah telaga ini. Ya, walaupun dalam sebagian riwayat dengan jelas Nabi SAW katakan ini adalah 1 sungai yang ada di surga. Para ulama mengatakan 1 sungai yang ada di surga ini tidak bertentangan. Jadi Kautsar itu 1 aliran sungai yang ada di surga yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk Nabi kita yang mulia SAW. Dan air telaga ini yang ada di padang mahsyar itu dari mana? Dari Kautsar, mengalir dari sungai Kautsar yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga katakan ada beberapa orang yang ingin mendekat tapi diusir oleh para malaikat, dihalau oleh para malaikat, diusir oleh para malaikat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, umatku itu kenapa diusir? Dan Nabi SAW kenal dengan mereka. Nabi tahu itu bahagian dari para umatku. Dalam sebagian riwayat, usayhabi, ya sahabatku, kenapa diusir? Maka malaikat mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Dalam sebagian penjelasan para ulama, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu ya Muhammad perbuatan baru apa yang mereka kerjakan setelah mereka meninggal. Jadi mereka buat-buat ini perbuatan atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan yang kau perintahkan setelah engkau meninggal. Makanya seorang muslim, seorang muslimah dalam beragama hendaknya perhatikan ini. Apa yang dicontohkan dan diperintahkan Nabi lakukan, apa yang tidak tinggalkan. Simpel nggak beragama itu kalau gini? Simpel kan? Yang dicontohkan, diperintahkan, lakukan. Yang tidak, udah nggak usah lakukan. Selesai kan? Simpel agama ini. Nggak seru Ustaz. Wah, agama itu bukan seru-seruan. Ya. Apa yang contohkan Nabi lakukan? Yang tidak, udah selesai. Nggak usah lakukan.
Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Alaikum bil amril atiq atau bil amril awal." Hendaknya kalian melakukan agama ini persis seperti yang dilakukan pertama kali dulu oleh Nabi kalian. Enggak usah buat-buat yang lain. Ya, enggak usah buat-buat yang lain. Ini bukan suatu produk yang kita harus berinovasi padanya. Ya, semakin maju zaman, yang produk ini ditinggalkan. Tidak, ini agama. Makanya apa pesan Imam Malik rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, lupa saya, terlupakan awal kalimat dari Imam Malik rahimahullah, akan tapi beliau mengatakan di akhirnya, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam agama, artinya yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak diamalkan oleh para sahabat, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Muhammad mengkhianati agama ini. Secara tidak langsung. Kenapa kata Imam Malik? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah jelas-jelas berfirman dalam Al-Quran, hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Artinya agama yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah kepada Nabi, yang harus sampaikan kepada umatnya, itu semua kata Allah telah diberikan kepada Nabi, dan Nabi harus menyampaikan semuanya. Makanya kalau ada perbuatan baru yang kita lakukan, secara tidak langsung kita telah menuduh ada sesuatu yang belum tersampaikan oleh Nabi. Berarti Nabi khianat. Kita kasih kepada si fulan, ini ada uang saya 2 juta, tolong kasihkan kepada si fulan. Jika seandainya yang kita amanahkan ini memberikannya 1.950.000, khianat tidak? Berarti ada disembunyikan. Allah mengatakan agama telah sempurna. Sampaikan ini kepada umatku ya Muhammad. Tatkala ada sesuatu yang kita lakukan, padahal nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, tidak diamalkan oleh para sahabat, berarti secara tidak langsung ini sesuatu yang dulunya disembunyikan oleh Muhammad ini. Nah, sekarang kami munculkan. Ya, maka beliau mengatakan, "Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan." Apapun amal, perbuatan, keyakinan yang pada saat Muhammad masih hidup tidak dianggap agama, sampai kapanpun itu tidak bisa disematkan atau dianggap sebagai bagian daripada agama. Tidak bisa. Makanya simpel, beragama itu. Yang ada perintahnya, yang ada anjurannya, Quran, hadis, lakukan. Yang tidak, berarti nggak ada. Ya, kecuali kalau urusan dunia. Nah, urusan agama berbeda ya, urusan agama berbeda. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diusir dari telaga Nabi kita yang mulia SAW, padahal mereka sudah mendekat, dan Nabi SAW ada kenal sebagian mereka. Nabi tahu itu umatku, maka malaikat mengatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Maka lakukan apa yang diperintahkan oleh beliau, yang dicontohkan oleh beliau. Jangan lakukan apa yang tidak dicontohkan dan dilakukan oleh beliau. Selesai. Nanti nggak sampai ke surga, Ustaz. Jamin pasti sampai surga. Kalau antum melakukan apa yang ada hadisnya, apa yang ada ayatnya, dengan penjelasan para ulama-ulama kita, jamin insya Allah masuk ke mana? Surga. Takutnya kalau antum buat-buat, nggak ada dalilnya, itu yang bisa apa? Melenceng, nggak sampai surga. Ya, nggak sampai surga. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke poin pembahasan dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa salah satu di antara sebab seorang itu bisa menikmati nikmatnya air di telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersabar atas kezaliman para penguasa. Ya, bersabar atas kezaliman para penguasa. Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau di sini memberikan satu faedah. Di samping kita diperintahkan untuk bersabar atas kezaliman pemerintah, akan tapi kita harus menyadari bahwa pemerintah adalah cerminan kita masyarakatnya. Ya. Bagaimana kita masyarakatnya, maka pemimpin kita adalah cerminan kita. Ya, kalau kita pengkhianat,
berarti pemerintah kita juga akan berkhianat. Ini yang disebutkan oleh beliau. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi wali. Wali ini bisa berarti teman, bisa berarti pemimpin, ya, bisa berarti demikian. Artinya orang terdekat. Bisa, apakah dia bisa teman, bisa pemimpin dan sebagainya. Ya, makanya kalau ada terjemah Al-Qur'an nuwalli, menjadikan teman atau sebagainya yang lain, ini berarti sudah dirubah artinya ini. Tidak juga. Karena nuwalli atau wali itu memiliki arti yang banyak sebenarnya. Jadi bisa diartikan begitulah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi pemimpin atas sebagian yang lain. Bisa diartikan demikian. Sebagaimana juga bisa diartikan teman. Jadi orang yang zalim itu yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin mereka adalah orang yang zalim seperti mereka. Ya. Makanya disebutkan oleh beliau, Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepada masyarakatnya. Ya, beliau adalah khalifah. Beliau adalah khalifah dari Daulah Umayyah. Beliau bertanya kepada masyarakatnya, "Hai masyarakatku, apakah kalian ingin aku ini menjadi pemimpin kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Mau nggak kalian aku ini menjadi seperti Abu Bakar dan Umar?" Ya, semuanya mengatakan apa? Mau. Seperti Abu Bakar dan Umar, luar biasa keadilan, ya, yang mereka tunjukkan. Maka mereka mengatakan mau. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya kalian ingin aku memimpin kalian sebagaimana Abu Bakar memimpin masyarakatnya, maka coba jadilah kalian sebagai masyarakat seperti masyarakat Abu Bakar dan Umar saat beliau masih hidup. Jadi jangan tuntut penguasa saja yang harus baik, berubah. Oh, cocok itu penguasa kita zalim itu. Tapi kita melanggar aturannya, sebagaimana engkau berbuat begitulah. Ya, ini kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati Allah. Beliau juga nukilkan orang-orang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, kenapa orang-orang ini selalu melawan engkau, membantah engkau dan tidak tentram di masa kepemimpinan engkau? Terjadi banyak peperangan, terjadi banyak pemberontakan, terjadi banyak perlawanan, terjadi banyak protes." Ya, karena Ali bin Abi Thalib waktu itu tatkala beliau naik ke atas mimbar, beliau mengatakan hendaknya seperti ini. Yang ujung mengatakan enggak, cocoknya seperti ini gitu. Nah, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sampai beliau putus asa sebenarnya dengan melihat masyarakat Irak waktu itu. Beliau mengatakan wajah-wajah dan orang-orang yang tidak pernah dikenal oleh negeri Syam. Ya, ini orang-orang bawahannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka mereka mengatakan, kenapa orang-orang bisa tentram di zamannya Abu Bakar dan Umar? Kenapa tidak tentram di zaman Anda? Banyak perlawanan, banyak protes. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya masyarakat di zaman Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang seperti aku. Aku masyarakatnya. Maka yang terjadi adalah tentram negaranya karena masyarakatnya seperti aku. Adapun di zaman aku memimpin masyarakatnya seperti Anda, gimana mau tentram? Ya, bentuknya seperti engkau ini. Protes terus kerjaannya. Ya sudah seperti inilah kondisinya. Maka coba kita masyarakat memperbaiki diri masing-masing. Ya, kita tahu porsi kita di mana, kedudukan kita di mana, siapa kita. Coba setiap kita memperbaiki diri masing-masing, saya yakin ke depannya pasti Allah SWT akan berikan yang terbaik, lebih baik lagi. Tapi kalau kita sibuk mengurusi urusan orang, sebagaimana kita katakan kemarin, seorang pedagang, ini tidak melecehkan pedagang kaki lima, tapi yang dibahas adalah bagaimana bisa melawan penjajahan Israel atau Yahudi yang ada di Palestina. Itu dibahas. Dia sedang berdagang di kaki lima. Seharusnya yang dibahas gimana supaya saya tidak berkhianat. Apakah akadnya ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Ngapa dibahas jauh-jauh di sana? Yang kalaupun seandainya diberikan kepada Anda kuasa untuk menyelesaikan itu, Anda juga bingung mau buat apa. Karena kita ini banyak komentator. Ya, komentarnya Jawa, khususnya orang kita, orang Indonesia ya. Kalau untuk komentar itu luar biasa. Tapi kalau diberikan kepada dia juga bingung mau buat apa. Ya.
Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka Islam perintahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita. Ya, adapun hak kita yang tidak diberikan, minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.